Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana ya cara tubuh kita nanggepin hal-hal kecil sehari-hari, kayak luka gores gitu, atau pas lagi stres kerjaan, ternyata tuh bisa ngaruh banget ke kejernihan pikiran sama mood kita nanti. Iya, ini gagasan yang makin kesini makin jelas ya di dunia kesehatan. Tubuh sama pikiran kita tuh nyambung banget, nggak bisa dipisah. Apa yang terjadi di fisik, apalagi soal sistem imun dan peradangan, itu ada efek langsungnya ke fungsi otak, ke mental kita. Persis. Nah, ini nyambung ke konsep yang menarik banget soal usia biologis. Bisa jadi umur di KTP nambah terus, tapi secara biologis tubuh kita rasanya jauh lebih muda. Atau malah sebaliknya, ya kan? Betul. Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas nih, bagian 6 dari materi sumber brain power. Fokusnya spesifik banget, hubungan penting antara tubuh sehat, pikiran sehat. Oke, jadi misi kita kali ini ya, kita mau bongkar gimana kondisi-kondisi yang kelihatannya fisik banget, kayak peradangan kronis, terus kesehatan mulut yang sering kita anggap sepele, bahkan sampai pendengaran. Itu ternyata, wah, punya kaitan erat, kadang mengejutkan, sama kesehatan otak jangka panjang kita. Dan pastinya kita bakal soroti juga langkah-langkah praktis dari sumber ini. Apa aja sih yang bisa Anda lakuin buat jaga keduanya tetap oke? Yuk, kita mulai dari yang pertama, soal peradangan ini. Gimana sih hubungannya sama otak? Oke, jadi mari kita bedah dulu nih konsep peradangan. Intinya kan, peradangan itu cara tubuh kita bertahan ya. Kayak kalau jari kita keiris pisau gitu, kan jadi merah bengkak. Nah, itu peradangan lagi kerja tuh. Ngirim sel imun buat benerin kerusakan, lawan infeksi. Jangka pendek, ini penting banget. Betul. Tapi, nah ini dia, sumber ini nunjukin masalah gedenya itu kalau peradangannya jadi kronis. Jalan terus, nggak berhenti-berhenti. Fenomena ini ada istilahnya inflammaging, gabungan dari inflamasi sama penuaan atau aging. Oh, inflammaging. Iya, ini cenderung naik seiring usia, tapi juga dipicu kuat sama stres yang lama. Pola makan sembarangan, kurang gerak, obesitas juga. Nah, peradangan kronis ini yang diam-diam bisa ngerusak. Nah, di sini kelihatan banget ya peran gaya hidup. Ada temuan menarik loh di materi ini. Orang-orang yang umurnya sampai 100 tahun, itu seringkali tingkat peradangannya mirip orang yang 40 tahun lebih muda. Wow. Iya kan? Ini nunjukin kalau kita tuh punya kendali lumayan besar loh atas penuaan biologis kita. Nggak cuma ngikutin tanggal lahir aja. Malah sekarang ilmuwan lagi ngembangin jam penuaan inflamasi. Disebutnya age buat ngukur resiko penyakit gara-gara usia, termasuk penyakit otak kayak Alzheimer. Nah, salah satu alasan kenapa peradangan ini nambah seiring umur, seperti yang dijelaskan di sumber, itu ada hubungannya sama efisiensi sel imun kita. Contohnya nih, ada sel namanya neutrofil, kayak pasukan garis depan gitu. Oke. Nah, seiring waktu, dia bisa jadi kurang cekatan gitu. Jadi kurang pinter bedain mana musuh beneran, kadang malah nembak sembarangan, merusak jaringan sehat, malah bikin peradangan makin parah. Jadi kayak lingkaran setan gitu di level sel. Saya paham. Terus gimana caranya peradangan di badan ini bisa ngobrol sama otak kita? Bukannya ada pelindungnya ya kayak penghalang darah otak itu? Nah, itu pertanyaan penting. Penghalang itu memang ada, tapi yang nggak 100% tedap juga. Molekul-molekul peradangan ini, namanya sitokin, itu bisa kirim sinyal lewatin penghalang itu. Atau bahkan, dalam kondisi tertentu bisa nyebrang juga. Nah, sinyal ini nih yang bisa bikin respons di otak yang kita kenal sebagai perilaku sakit atau sickness behavior. Kayak kalau kita lagi flu gitu ya. Tiba-tiba lemes, nggak nafsu makan, malas ketemu orang, bawaannya murung. Kayaknya semua pernah ngalamin deh. Persis. Itu sebenarnya respons adaptif karena peradangan akut, biar kita istirahat, pulih. Berguna banget pas sakit. Tapi coba deh bayangin kalau sinyal sakit itu dikirim terus-terusan ke otak gara-gara peradangan kronis. Gejala yang muncul, lemes, narik diri, mood jelek, itu jadi mirip banget sama gejala depresi. Wah, Iya, materi ini ngasih bukti yang lumayan kuat loh. Tingkat depresi itu jauh lebih tinggi di orang dengan penyakit inflamasi kronis, kayak diabetes tipe 2 atau asma. Bahkan, ada hubungan antara tingkat peradangan tinggi pas kecil sama resiko depresi lebih gede pas remaja, usia 18 tahunan. jelas banget ya hubungannya. Terus apa ini artinya obat antiinflamasi kayak aspirin atau statin gitu bisa jadi solusi buat depresi? Kayaknya sumber ini nyinggung itu sedikit. Potensi itu memang lagi diteliti, dan ada beberapa hasil awal yang lumayan menjanjikan.
Terutama buat orang yang emang tingkat peradangannya tinggi. Tapi ya gitu, hasilnya masih macam-macam banget. Dan obat-obat ini kan ada efek sampingnya juga. Jadi ya belum bisa dibilang solusi buat semua. Oke, oke. Yang mungkin lebih menarik nih, penelitian masa depan yang disebut di sumber soal resolven. Ini molekul alami yang fungsinya kayak tombol off buat peradangan. Nah, di peradangan kronis, produksi resolvin ini kayaknya keganggu. Kalau bisa dikembangin cara buat aktifin resolvin lagi, ini bisa jadi pendekatan yang lebih aman dan alami ke depannya. Wah, menarik banget nungguin soal resolvin itu. Tapi ya sambil nunggu, langkah apa nih yang bisa kita ambil sekarang dari sumber ini buat ngeredan api peradangan kronis itu? Ya, balik lagi ke pilar-pilar gaya hidup sehat yang diulang-ulang terus di materi ini. Pertama, jelas pola makan. Fokus ke makanan kayak serat. Mirip diet Mediterania lah, yang bagus buat mikrobioma usus kita, soalnya usus itu pemain kunci juga buat ngatur inflamasi. Oke, diet. Terus? Kedua, aktivitas fisik. Sumber nyebutin target kayak 10.000 langkah sehari, itu bisa bantu jaga sel imun kayak neutrofil tadi tetap muda dan efisien kerjanya. Latihan kekuatan otot juga penting buat ngatur peradangan. Sip. Diet dan olahraga, itu dasarnya ya. Ada lagi nggak yang disorot? Manajemen berat badan juga penting banget, soalnya jarian lemak berlebih itu kayak pabrik kecil yang bikin molekul peradangan sitokin terus. Terus, ada temuan yang mungkin agak kaget nih dari riset di hewan yang dikutip. Peregangan. Peregangan. Serius? Iya, peregangan rutin katanya bisa bantu nenangin peradangan di otot. Dan tentunya, jangan lupa manajemen stres sama tidur yang cukup berkualitas. Satu lagi nih yang sering kelewat, dan ini jadi jembatan ke topik kita berikutnya. Jaga kebersihan mulut. Kebersihan mulut. Nah, ini dia nih, koneksi yang kayaknya nggak kepikiran sama sekali ya yang dibahas di bab 26. Siapa sangka coba kondisi gusi kita bisa nyambung langsung ke resiko penyakit Alzheimer. Sumber ini nunjuk satu biang kerok utama, bakteri namanya Porphyromonas gingivalis. Bener banget. Ini salah satu area riset yang paling bikin kaget, tapi lagi berkembang cepat banget. Mekanismenya, menurut materi yang kita bahas ini, ya cukup bikin khawatir, tapi masuk akal juga sih. Bakteri P. gingivalis ini penyebab utama penyakit gusi parah, periodontitis itu. Oke. Nah, bakteri ini licik banget. Dia bisa manipulasi respons imun di gusi, bikin peradangan kronis yang malah nggak efektif buat bunuh dia. Jadi peradangannya jalan terus, tapi bakterinya malah seneng-seneng aja gitu di gusi. Ya, kurang lebih gitu. Dan yang lebih bikin ngeri, penelitian yang dirujuk sumber ini nunjukin kalau bakteri ini punya cara buat kabur dari mulut. Salah satu teorinya, dia bisa nebeng di sel darah putih yang jalan-jalan ke seluruh tubuh. Nah, sel darah putih ini, pas lagi patroli, bisa nembus penghalang darah otak tadi. Tunggu. Bakteri dari gusi bisa beneran jalan sampai ke otak. Ini kedengarannya kayak cerita film fiksi ilmiah loh. Emang kedengarannya gitu, tapi yaitu hipotesis kuat yang lagi diteliti kayak yang dijelasin sumber ini. Begitu nyampe di otak, si P. gingivalis ini ngeluarin enzim beracun namanya gingipain. Nah, disinilah hubungannya sama Alzheimer jadi jelas banget. Gingipain ini ternyata punya efek ngerusak neuron yang mirip sama protein beta-amiloid dan tau. Wah, Iya, dua protein yang bikin plak sama kekusutan khas di otak penderita Alzheimer itu kan? luar biasa. Jadi infeksi di gusi bisa berpotensi nyebabin kerusakan di otak yang mirip Alzheimer. Ada mekanisme lain nggak yang disebut? Sumber ini juga bahas kemungkinan lain. Misalnya, bakteri ini katanya bisa ganggu sinyal insulin di hipokampus. Itu area otak penting buat memori. Jadi ingat lagi kan hubungan diabetes sama resiko Alzheimer? Iya. Terus ada juga dugaan kalau infeksi ini bisa nyabotase sistem buang sampah otak pas kita tidur. Sistem glimfatik itu yang harusnya bersih-bersih protein beracun kayak amiloid. Ini semua kedengeran serem ya. Ada nggak sih kabar baiknya dari temuan ini? Oh, tentu ada. Sisi positifnya, kayak yang diurai di sumber, itu riset soal obat yang targetnya spesifik ke enzim gingipin tadi. Di uji coba ke tikus, obat ini hasilnya bagus banget loh. Gimana hasilnya? Berhasil bersihin infeksi P. gingivalis di otak tikus, ngurangin jumlah plak amiloid, sama kekusutan tau. Bahkan ada tanda-tanda pemulihan sebagian neuron yang rusak di hipokampus. Jadi ini buka harapan lah buat terapi baru buat manusia ke depannya. Semoga cepat ya ada terapinya. Tapi sambil nunggu itu, pesan praktisnya buat kita sekarang jelas banget dong ya. Jelas banget dan bisa langsung dilakuin. Jaga kebersihan mulut Anda, sikat gigi 2 kali sehari, pakai benang gigi atau flossing, terus rutin cek ke dokter gigi.
Langkah simpel pencegahan yang ditekankan sumber ini bisa jadi investasi jangka panjang yang berharga banget buat kesehatan otak Anda. Siapa sangka flossing sepenting itu ya kan? Memang. Dan ada satu lagi nih, faktor fisik. Satu indera yang sering kita anggap biasa aja, tapi ternyata dampaknya gede banget ke kesehatan kognitif kita. Pendengaran. Nah, ini dia salah satu fakta paling bikin melongo dari bab 27 yang menurut saya benar-benar perlu Anda perhatiin banget. Materi ini bilang kalau gangguan pendengaran itu faktor risiko demensia terbesar yang bisa dimodifikasi. Terbesar ya? Iya, terbesar yang bisa diubah. Coba pikirin, dari semua hal yang bisa kita ubah buat ngurangin risiko demensia, ngatasin gangguan dengar itu yang paling efek. Tergantung parahnya gangguan, risiko demensia bisa naik 2, 3, bahkan 5 kali lipat. Kalau dihitung-hitung, gangguan dengar ini nyumbang sekitar 8% dari semua kasus demensia yang sebenarnya bisa dicegah. Gede banget itu angkanya buat satu faktor aja. Angka 8% itu memang luar biasa ya. Pertanyaannya kan, kenapa hubungannya sekuat itu? Sumber ini ngasih beberapa penjelasan yang masuk akal sih. Pertama soal beban kognitif. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kalau Anda susah dengar, otak itu harus kerja ekstra keras cuma buat nangkap dan mahamin suara atau omongan orang. Akibatnya, energi mental yang harusnya bisa dipakai buat fungsi lain kayak nginat, belajar, atau mikir solusi masalah, malah habis cuma buat dengerin aja. Masuk akal sih. Kita semua pernah ngerasain kan capeknya kayak apa kalau coba ngikutin obrolan di tempat rame. Otak kayak kekuras gitu energinya. Persis. Kedua, pendengaran itu unik karena selalu aktif. Beda sama mata yang bisa kita tutup, telinga kita kan nerima suara terus dari lingkungan, bahkan pas kita nggak sadar merhatiin. Artinya pendengaran itu terus-terusan rebutan sumber daya mental. Oke. Ketiga, ada bukti juga kalau gangguan dengar itu bisa mempercepat perubahan struktur di otak. Beberapa riset nemuin ada penyusutan atau penurunan aktivitas di area otak yang tugasnya proses bahasa sama memori pada orang yang gangguan dengarnya udah lama. Dan faktor isolasi sosial juga ada perannya kan ya? Tentu, ini faktor keempat yang penting. Susah dengar itu sering bikin orang jadi males ikut ngobrol atau kumpul-kumpul, jadi ngerasa sendiri atau malu. Nah, isolasi sosial itu sendiri udah jadi faktor risiko juga buat penurunan kognitif dan demensia, jadi kayak efek domino gitu, saling memperparah. Sumber ini juga nekenin risikonya makin tinggi lagi kalau orang itu punya gangguan penglihatan sekaligus pendengaran. Oke, ini semua kedengeran agak bikin khawatir ya. Tapi tadi kan dibilang bisa dimodifikasi. Nah, itu kuncinya kan? Penting banget itu. Justru pesan utamanya penuh harapan. Ini faktor risiko yang bisa kita kendalikan. Anda nggak harus pasrah aja gitu. Sumber ini nekenin banget pentingnya tes pendengaran rutin, apalagi kalau usia makin nambah. Tes rutin ya? Iya. Dan yang paling penting nih, kalau Anda didiagnosis ada gangguan dengar, dan disaranin pakai alat bantu dengar, pakai secara konsisten. Bukti yang dikutip nunjukin kalau pakai alat bantu dengar itu nggak cuma bikin dengar lebih jelas, tapi juga terbukti bantu jaga ketajaman mental dan bisa nunda munculnya demensia. Ini bukan cuma soal biar bisa dengar lebih baik, tapi soal jaga otak Anda tetap sehat. Jadi ngatasin gangguan pendengaran itu strategi proaktif buat kesehatan otak ya, bukan cuma solusi buat masalah telinga aja. Tepat sekali. Sumber ini juga ngasih tips praktis singkat buat ngelindungin pendengaran kita dari kerusakan gara-gara bising. Ini relevan banget buat kita semua di dunia yang makin berisik ini ya. Misalnya, pas dengerin musik pakai headphone, volumenya maksimal 60% aja, terus istirahat tiap jam. Oke, 60% istirahat tiap jam. Iya. Terus kalau di tempat bising, kayak konser, jangan deket-deket speaker, terus coba pakai penyumbat telinga kalau perlu. Pencegahan kan selalu lebih baik. Sip, sip. Jadi, kalau kita rangkum nih pembahasan kita soal tubuh sehat, pikiran sehat dari bagian 6, brain power ini, gambaran yang kelihatan jelas banget ada hubungan yang rumit tapi kuat antara kondisi fisik kita sama kesehatan otak. Peradangan kronis yang nggak kekontrol, kesehatan gusi yang sering disepelein, sama gangguan pendengaran yang nggak diurusin, semua ini area penting yang perlu kita perhatiin kalau mau jaga pikiran tetap jernih, nunda penurunan kognitif, sama ngurangin resiko demensia. Dan perlu kita garis bawahi lagi ya, pesan penting dari materi ini. Meskipun proses penuaan biologis itu pasti jalan terus, kecepatannya itu sangat bisa kita pengaruhi lewat pilihan gaya hidup kita sehari-hari.
Wawasan yang kita bahas hari ini, mulai dari ngelola peradangan lewat makan dan olahraga, ngerawat mulut baik-baik, sampai proaktif cek dan atasin masalah dengar, itu ngasih Anda semacam peta jalan yang jelas lah, dengan langkah-langkah nyata buat dukung kesehatan otak Anda, nggak peduli umur Anda sekarang berapa. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat Anda bawa pulang. Setelah dengar betapa nyambungnya sistem imun, mulut, dan telinga kita sama kesehatan otak, kira-kira nih area mana dari perawatan tubuh ini yang mungkin tanpa sadar udah Anda pinggirin selama ini? Dan dari obrolan kita hari ini, perubahan kecil apa ya yang bisa Anda mulai lakuin, mungkin dari hari ini, buat ngasih dukungan terbaik buat pikiran Anda di masa depan?